怎么这么傻？全都是真的金币！师傅，没了。真敢偷盗我道圣爷爷头上来！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan habis Lord Ling Feng kita melanjutkan Dewa Suyang. Oke, seperti biasa guys ya. Malamnya baru kita disusul sama Babang Oyan. Mimin di minggu depan mungkin akan agak telat upload beberapa Tonghua karena ada urusan penting nih guys. Jadi mohon dimaklumi. Oke, di part 242 Lian Shishuanian hari ini kita bakal menyaksikan Dewa Suyang kita keren banget mengerjai orang dengan kekuatannya. Tapi ada hal unik yang Suyang temukan. Ada sebuah patung yang bisa mengeluarkan koin emas tanpa henti. Ngakunya sih dewa kekayaan ya. Yang namanya harta apalagi emas pasti membuat Suyang kita tertarik. Tapi apakah di kota ini terdapat asal-usul kekuatan miliknya Long Er yang cari masalah dengan Suyang kita? Kan di part terakhir kita menyaksikan Suyang mengajak semua anak buahnya buat pergi ke tempat lain demi mencari sebagian kekuatan asal milik Long Er. Soalnya kekuatan dia baru setengah pulih. Apakah ada di kota Pailong ini? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 你们还没找到本源之力。 Singkat cerita, Suyang sampai ke kota Pailong. Baru sampai, semua murid Suyang langsung menyebar untuk mencari informasi. Sanyan nih guys, kalau menurut Mimin pribadi ya, cocok banget untuk jadi istrinya Suyang. Karena kemanapun mereka pergi nih, pasti dialah yang selalu siap mencari teh yang paling enak untuk Dewa Suyang. Jadi dialah yang selalu membuat leluhurnya itu nyaman kemanapun dia pergi. Namun tiba-tiba muncullah para warga yang membawakan patung emas raksasa. Para warga langsung berkumpul dan bersujud. Mereka bersujud menganggap patung itu sebagai dewa kekayaan. Pada heboh nih. Kalau udah bawa-bawa nama dewa, pasti Suyang nggak senang. Tapi kalau namanya dewa kekayaan, Suyang malah jadi senang guys. Kan ada hubungannya dengan harta ya. Hehe. Dari patung itu, mengeluarkan banyak sekali koin emas. Udah seperti hujan uang nih. Para warga pun auto bersemangat dan terus bersujud seperti orang-orang yang kelaparan akan harta. Ya apalagi, dia kumpulin sebanyak-banyaknya guys. Tapi yang membuat Yaya bingung, kenapa dewa ini seperti menghabiskan emasnya begitu mudah? Apa jangan-jangan ada rahasia di baliknya ya? Salah satu warga menjelaskan kalau dewa kekayaan di sini memang sangat dermawan. Dia 3 hari sekali memberi sedikit koin emas, 7 hari sekali memberi koin emas yang banyak. Sehingga dia menyarankan agar mereka ke kuil ibadah untuk meminta berkat yang lebih banyak. Suyang tertarik dan coba pergi ke kuil ibadah. Sementara di kuil ibadah, sudah ada sosok nenek tua yang terus berdoa kepada sang dewa kekayaan. Namanya adalah Qianshen. Dia terus memohon berkat karena ingin makan daging dan sayur enak setiap harinya. Wah, ini mau udah gak beres nih guys. Masa mau enaknya doang ya kan? Suyang baru masuk langsung mengatakan berikan uang. Si nenek Qianshen langsung kesal dong. Mana bisa masuk-masuk langsung minta uang aja kayak gitu. Minimal dia harus gila terhadap uang, barulah dewa kekayaan bisa merasakan ketulusannya. Tapi tiba-tiba patung dewa kekayaan menghujani koin emas lagi. Yang berarti Suyang emang sangat gila soal uang nih. Kita bisa melihat kelucuan dari si Yaya yang mengumpulkan koin emas di sana tanpa henti. Pakai kantong kecil pula. Namun tiba-tiba patung di sana tidak mengeluarkan koin lagi, membuat Yaya terus memukulinya dan yang keluar itu malah sebuah pesan bertuliskan, uangnya sudah benar-benar habis. Hahaha.
没了。 Suyang pun maju. Dengan kekuatannya super dahsyat, dia bertanya, "Sudah habis?" Seketika satu gedung pun bergoncang mau runtuh guys. Patung emas dewa kekayaan rontok bukan jadi warna emas lagi, jadinya warna abu-abu. Karena diancam gak keluar uang, maka Suyang akan kembali lagi dan meminta uangnya besok. 没了。 Ketika keluar, ia bertanya-tanya sepertinya ada yang aneh. Mungkin ada harta tersembunyi yang tidak mereka ketahui. Ya, apapun itu, Suyang pasti cari tahu nanti. Saat di malam hari ketika kuil ibadah sedang sepi, muncullah sosok pria yang ternyata bersembunyi di belakangnya si Dewa Emas. Namanya Kong Ming. Oh, ternyata dialah yang sudah menyebarkan koin emas dengan harta kodoknya guys. Bukanlah dewa kekayaan. Dia kesal nih, gara-gara harta yang dikumpulkan sebanyak itu habis hari ini gara-gara Suyang. Nah uniknya dia mengumpulkan koin emas dengan cara mencuri ke orang-orang kaya guys. Jadi dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Ma Yuan Wai. Nah disinilah dia mencuri koin emas dan harta-harta orang kaya untuk nantinya dibagikan kepada rakyat miskin. Dan itu semua sudah sesuai dengan tebakannya Suyang. Semua koin emas hasil curian curi dari orang kaya lalu dia bagi ke orang miskin. Sungguh baik ya. 还挺道义有道的。 原来财神的钱 Besoknya Suyang meminta koin emas lagi. Itu terus berulang dan terjadi setiap harinya. Sampai-sampai Kong Ming capek guys, tiap malam harus mencuri koin emas dari orang kaya. Karena dia harus ngasih setiap hari nih, kalau enggak nanti nggak percaya mereka. 这人怎么天天来啊？ Para warga jadi mengira jangan-jangan Suyang ini leluhur dari dewa kekayaan pula. Karena dia bisa terus meminta koin emas tanpa henti. Hari ini dia berhasil mengumpulkan jumlah yang lebih banyak. Besok dia bakal datang lagi nih. Ini si Suyang sengaja ngerjain Kong Ming ya guys. Sampai-sampai Kong Ming menangis. Saking stresnya dia meminta tolong kepada dua kakek pencuri gurunya guys. Nah, dua kakek pencuri inilah yang sudah mengajarkan dia untuk mencuri dan kasih ke orang miskin. Kong Ming terus mengoceh. Gara-gara kehadiran orang baru membuat dia harus mencuri semakin banyak. Lama-lama bisa-bisa ketahuan dan dihabisi oleh orang-orang kaya. Yang ternyata guys, ini kocak si asli sih. Dua kakek pencuri yang disembah oleh si Kong Ming itu adalah Lo Xian dan Tong Mei. Hahaha, pantesan aja ajarannya baik. Lo Xian bertanya, apakah orang yang sering meminta uang ini adalah orang yang sangat agung? Dan apakah terdapat burung hitam di sampingnya? Tentu war. Muncullah Suyang dan para murid. Ketawa sudah, itulah orangnya. Kong Ming saking trauma dan kagetnya dia pingsan di tempat, ngakak habis. Tentu Tong Mei dan Lo Xian langsung tunduk di hadapan Suyang. Mereka beralasan menunggu sang leluhur begitu lama dan cemas. Sehingga menggunakan cara ini untuk membantu para rakyat miskin. Hohoho, jadi begitu ya. San yang bertanya, apakah mereka pernah mendengar yang namanya kekuatan asal? Sayangnya mereka berdua pun tidak paham apa itu kekuatan asal-usul. Nah, mereka pun menjelaskan itu adalah kekuatan terkuat dan kekuatan terakhir milik harta Tianlang kuno yang bernama harta naga. Katanya sih pencurinya pergi ke kota Pailong ini untuk bersembunyi. Makanya mereka datang ke sini guys. Awalnya mereka mencurigai si Kong Ming karena kan dia jago nyuri, tapi ternyata bukan guys. Lo Xian jadi tidak sabar mencari siapakah dalam di balik ini semua. Berani sekali dia mencuri kekuatan dari harta Tianlang kuno kita. Sementara itu, ada sebuah goa di luar kota. Di sanalah penuh dengan harta dan ada sosok berjubah hitam. Nah inilah orang yang sudah mencuri kekuatan asal guys. Tapi sosoknya belum ditunjukkan. Siapakah dia? Coba kalian tebak di bawah. Jangan-jangan orang yang Suyang kenali pula. So kita lihat aja deh. Sedikit cuplikan spoiler untuk part 243 Lian Qishuanian.
100,000 Years of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Jadi singkatnya, di hari Selasa depan, kita bakal menyaksikan nanti para murid Suyang akan menyiapkan persiapan yang matang untuk menangkap dalang di balik pencuri kekuatan asal. Yang lucunya guys, mereka bakal mengumumkan kepada para warga di sana akan muncul si dewa kekayaan yang asli dan tuar. Yang muncul ternyata Xia ya guys. Hahaha, ngakak banget. Udah gitu pakai jubah dia dan emas. Tapi sosok pencuri di akhir video yang tadi yang berjubah hitam, dia bakal mengaktifkan sebuah formasi untuk menggunakan kekuatan asal milik si Long Dan tanpa disangka dirinya itu sudah dijebak oleh Suyang. Hehe. Apakah dia baik ataukah jahat guys? Ini bakal seru. Mimi sih penasaran siapakah di baliknya ya. Atau jangan orang yang mereka kenali pula. So, selesai dulu buat part 242 Lian Shi Xuanyan. 100,000 Years of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Dan satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, hari Selasa Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.